Adapun yang menjadi kegiatan pengajaran kita, materi pengajaran kita di tanggal 6 Oktober ini, untuk bahan Alkitab itu diambil dari kitab Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Lalu ada bacaan remaja, ya, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Untuk tema di kelas balita itu kasih. Lalu anak kecil, anak tanggung dan remaja, budaya cinta. Lalu ada ayat hafalan, ini juga sebagai invokasio diambil dari kitab 1 Korintus 13 ayat 4. Lalu coba kami rangkum yang menjadi tujuan, itu menjadi 3. Pertama itu supaya anak dapat memahami makna dan pesan teks atau firman Tuhan. Lalu yang kedua, anak dapat menyebutkan atau mendaftarkan contoh-contoh perbuatan baik atau budaya cinta. Lalu yang ketiga, anak dapat menyatakan tekad untuk tetap melakukan perbuatan baik atau budaya cinta. Ada lagu tema di sini beberapa ditawarkan. Yesus sayang padaku, cintailah sesamamu, kasih itu lemah lembut, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah, sekarang kita mau baca firman Tuhan dulu. Untuk Lukas 10 ayat 25 sampai 37 ini agak panjang ya. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan, ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Sekarang masuk kita di bacaan remaja 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kami akan bacakan firman Tuhan berkata, "Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu." Ya, itu dia tadi 2 bahan bacaan kita untuk kebaktian KKR di hari Minggu tanggal 6 Oktober ini. Sekarang kami akan menjelaskan ya tambahan selain dari buku bimbingan kita untuk bahan Alkitab Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kalau kita lihat apa yang menjadi latar belakang dari nats kita ini ya, itu bisa kita lihat dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37, dimulai dari ada seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi pertama bicara tentang hidup yang kekal, kan gitu dia. Dalam artian kalau dalam kekristenan kita membahas ini soal kerajaan surga. Ya, lalu setelah itu Yesus menjawab dengan mengajukan pertanyaan kembali,
Dan ahli Taurat menjawab dengan baik pada saat itu, namun dia ingin membenarkan dirinya sendiri dengan bertanya pada saat itu kepada Yesus, siapa sesamaku? Gitu ya. Jadi dalam konteks Yesus berkata bahwa kita harus mengasihi sesama kita, tapi orang ahli Taurat itu berkata, siapakah sesamaku? Nah, setelah itulah Yesus memberikan jawaban dengan memberikan perumpamaan yang kita baca tadi yang sudah cukup panjang ya. Tapi coba kami ringkas di sini. Kita sama-sama tahu bahwa Yesus kita itu dalam menjelaskan apapun ya semasa hidupnya di bumi, dia sering sekali memakai perumpamaan-perumpamaan dan sebenarnya teks kita ini berisikan tentang perumpamaan tentang hal kerajaan surga itu pertama atau kehidupan kekal itu dan selanjutnya adalah tentang contoh bagaimana kita saling mengasihi atau dalam artian siapa itu sesama kita. Nah, kita lihat bagaimana Yesus menceritakan kisah seorang pelancong, tanda kutip ya, ini orang asing yang pergi dari Yerusalem ke Yeriko, itu kalau teks kita ceritakan. Lalu di tengah jalan, dia diserang perampok, dia dipukul, lalu ditinggalkan setengah mati. Ya, kalau dengan artian bahwa ya keadaannya sangat-sangat pada saat itu mengenaskan, kan begitu dia. Dan kita lihat pada saat itu tidak ada orang yang mau menolong dia. Lalu tidak lama ada orang lewat, yang pertama adalah imam. Ternyata imam yang notabene adalah orang yang suka melakukan ibadah-ibadah sebagai perantara dalam memberikan persembahan-persembahan pada saat itu, tapi juga ternyata tidak tergerak hatinya untuk menolong orang yang sedang terluka ini. Nah, setelah itu pun lewat juga orang Lewi, kan gitu ya. Orang Lewi juga adalah imam pada saat itu ya, bagian dari imam, tapi ternyata itu juga berlaku hal yang sama. Tak sedikit pun dia berempati dengan situasi yang terluka ini, dia hanya melihat tapi mengabaikannya. Namun ketika ada seorang Samaria ya, kakak guru dan pertua kami lewat, justru orang Samaria ini yang berempati dan akhirnya menolong orang yang sedang mengalami masalah ini. Padahal kita sama-sama tahu dalam konteks zaman dulu di Perjanjian Baru, orang Samaria itu dianggap sebelah mata ya, dianggap rendah oleh orang Yahudi. Mereka dianggap orang-orang yang berdosa karena ya ada latar belakang zaman dulu sebenarnya mereka ini masih saudara, tapi karena mereka itu melakukan perkawinan campur dan akhirnya sudah sangat jauh dari kehidupan orang Israel, sehingga mereka dianggap sangat-sangat berdosa. Tapi justru orang yang dianggap rendah, ya, dianggap berdosa, justru dialah yang berempati dan tergerak hatinya untuk menolong si terluka tadi, kan begitu. Bahkan menolong yang tidak hanya sebatas menolong dalam artian sebatasnya saja, tapi kalau kita bisa lihat dari teks, bagaimana dia dengan totalitas, dia rawat yang terluka itu, bahkan dia bawa ke sebuah penginapan, bahkan kepada orang pemilik penginapan dia katakan, rawat yang sedang luka ini, besok aku akan kembali kalau memang ada hal yang dibutuhkan, aku yang akan menanggung Jadi begitu luar biasa hati seorang Samaria yang dianggap rendah ini, justru dia yang menolong dan merawat orang yang sedang terluka. Nah, apa pesan dari teks kita ini, kakak guru dan pertua kami semuanya, yang bisa kita dapat dan kita teruskan kepada adik-adik kita? Pertama itu kasih tanpa syarat, ya, kasih tanpa syarat. Orang Samaria menunjukkan kasih tanpa memandang status atau latar belakang. Dia tidak bertanya apakah orang itu dari suku yang sama atau tidak. Tapi ketika hatinya tergerak, dia melihat ada yang sedang terluka, dia langsung ya begitu saja menolong dan membantu orang tersebut. Kasih tanpa syarat. Dan seperti kita ketahui, Yesus kita juga sudah mengajarkan itu, bahkan sudah uh, terlebih dahulu melakukan itu dalam kehidupannya untuk boleh kita contoh dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, ada tindakan nyata, ya, ada tindakan nyata. Kalau bicara tentang kasih, ya, itu bukan hanya sebatas tentang perasaan, bukan sesuatu yang tinggal dalam hati atau tinggal dalam pikiran, tetapi yang namanya kasih itu ada tindakan. Dan itu bisa kita lihat dari seorang Samaria yang mengambil waktu dan biaya untuk menolong orang yang terluka. Maka dari itu kita mau belajar dan mengajak adik-adik kita juga nantinya untuk berbuat baik kepada orang lain di sekitar kita, baik itukah teman, keluarga, bahkan orang yang tidak kita kenal sama sekali. Jadi ada kata berbuat baik dalam artian ada tindak nyata, ya, tidak hanya sebatas omdo kalau zaman sekarang katakannya atau lip service, hanya di mulut aku mengasihimu, tapi dalam tindakan tidak terlihat. Tapi yang namanya kasih tanpa syarat itu harus ditunjukkan dengan tindakan nyata. Lalu yang ketiga, menjadi sesama. Ya, tadi ini pertanyaan si ahli Taurat ya.
siapa sesamaku kan gitu ya. Lalu kalau kita lihat dari lanjutan teks kita, ketika kembali Yesus bertanya kepada ahli Taurat, siapa di antara ketiga orang itu yang menjadi sesama bagi orang yang jatuh ke tangan perampok? Ya, ini mengajarkan kita bahwa sesama bukan hanya orang yang dekat dengan kita, tetapi siapa saja yang membutuhkan bantuan kita ya. Dengan kata kunci di sini siapa saja itu menjadi sesama kita. Jadi sesama kita itu nggak sebatas hanya teman kita di sekolah minggu, di sekolah atau keluarga kita ya, atau orang-orang yang kita kenal saja, tapi sesama kita itu siapa saja. Ya, lihat orang Samaria ini dia tidak kenal sama sekali dengan orang yang terluka itu, tapi ketika dia melihat orang yang terluka itu butuh bantuan, ya dia langsung menolong tanpa banyak pertanyaan dan banyak pertimbangan. Nah, harapan juga anak-anak Tuhan, kita semua, guru KKR pertua kami, dan anak-anak kita juga, inilah harapan yang boleh kita lakukan dari teks yang akan kita sampaikan kepada anak-anak kita di hari Minggu nanti. Nah, sekarang kita masuk di kegiatan pengajaran. Di kelas balita dan anak kecil, ya temanya kalau balita itu tentang kasih, sedangkan anak kecil itu budaya cinta. Nah, kami mengajak setiap pelayan KKR yang bertugas di kelas ini untuk menyiapkan kertas kosong, ya, atau gambar sederhana, silahkan di print gitu ya, sesuai dengan kebutuhan adik-adik kita, yang menggambarkan berbagai bagian dari perumpamaan tadi. Berarti dengan kata lain, ada tokoh-tokoh tadi di situ ya, ada orang Samaria, ada imam, ada Lewi, dan ada orang yang terluka, kan gitu ya. Nah, setelah itu ajak ya anak-anak, adik-adik kita menggambar kalau kertas kosong pastinya ya, atau mewarnai kalau kita memang siapkan gambar tersebut. Lalu setelah itu bisa digambar atau diwarnai, dan setelah selesai itu, setelah selesai kita melakukan aktivitas ini, kita boleh berdiskusi dengan adik-adik kita tentang bagaimana ya perasaan mereka melihat setiap karakter kan gitu ya dari setiap yang mereka gambar atau dari yang mereka warnai pada saat itu. Jadi ada beberapa waktu lagi harapan kami untuk di kelas ini boleh itu dipersiapkan supaya nanti lebih menarik lagi dan lebih dipahami lagi oleh adik-adik kita. Nah, setelah itu apalagi yang boleh disampaikan kakak guru, yaitu ajak adik-adik ya, setelah selesai aktivitas, ajak adik-adik memberikan contoh-contoh yang mereka lihat itu adalah perbuatan kasih ya ataupun perbuatan-perbuatan baik apa saja sih yang mereka lihat, mereka rasakan atau mereka pernah lakukan kan gitu dia. Setelah itu ingatkan adik-adik ya sesuai dengan firman Tuhan yang sudah diterima tadi untuk meneladani orang Samaria yang baik hati tadi. Yang mana dia menolong tanpa pamrih ya, tidak hitung-hitungan, dia berikan waktunya, dia berikan materinya, dan itulah kasih ya, kasih tanpa syarat dan yang ada tindakan nyatanya, tidak hanya sebatas omongan doang, kan gitu dia. Lalu yang ketiga, tekankan kepada adik-adik bahwa perbuatan kasih adalah perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita Yesus itu sendiri adalah kasih, ya, yang mau memberikan dirinya mati di kayu salib ya untuk menebus dosa-dosa kita itu semua karena kasihnya kepada kita. Dan kalau kita lihat pun semasa dia hidup di bumi, ya dia juga selalu mengajarkan tentang kasih. Maka kalau kita berbuat benar, berbuat baik, berbuat kasih, itu artinya kita sedang menyenangkan hati Tuhan kita. Nah, setelah itu tutup ya dengan mengajak adik-adik kita bernyanyi, "Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan." Nah, kalau untuk anak tanggung dan remaja, ini juga boleh ya, saran kami untuk aktivitas yang dilakukan ICP Kamkari di kelas anak tanggung atau remaja, tema tentang budaya cinta, sediakan kertas warna-warni, ya bisa itu kertas origami atau kertas point it juga bisa lah ya, simple kan gitu ya, atau kertas kosong pun nggak apa-apa, HVS apa adanya. Lalu ada spidol atau stiker ya atau pulpen silahkan. Setelah itu ajak anak-anak membuat kartu yang berisi pesan kasih untuk teman atau anggota keluarga mereka. Jadi boleh kepada teman, boleh kepada anggota keluarga, jadi boleh satu, boleh lebih. Setelah itu mereka bisa menuliskan tentang perasaan mereka atau memberi semangat kepada yang mereka mau kirim tadi. Atau mereka juga bisa menggambar sesuatu untuk menunjukkan kasih mereka. Ini aktivitasnya boleh jadi tawaran buat kita yang akan mengajar di kelas anak tanggung dan remaja. Nah, setelah itu memang tadi ada ya baca remaja kita 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 bahwa jelaskan kepada anak-anak kita di kelas anak tanggung dan remaja, anak remaja bahwa inilah definisi, ya, inilah pengertian dan juga ini adalah praktek kasih.
Teks ini tadi dengan gamblang ya, dengan jelas menjelaskan tentang hal-hal apa yang harus kita lakukan dalam mengasihi. Apa itu kasih? Seperti kami bilang tadi, ini definisi, ini pengertian, dan itu juga lah praktek kasih itu, yaitu kasih itu sabar. Ya, jadi harus sabar. Orang yang mengasihi harus sabar. Kasih itu murah hati, ya, mau menolong, mau membantu, tidak cemburu, ya, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi, dalam artian nanti kan bisa kalau ada waktu akan menjelaskan ya, sabar itu bagaimana, murah hati itu bagaimana, tidak cemburu itu bagaimana. Boleh nanti tidak terlalu semuanya dijelaskan, tapi mungkin ada nanti poin-poin yang kami boleh kasih contoh. Seharusnya anak-anak Tuhan demikianlah yang dikatakan yang mengasihi kan gitu. Nah, tema kita tadi kan tentang budaya cinta ya. Maka pesan yang bisa kita sampaikan kepada adik-adik kita, saling mengasihi menjadi budaya kehidupan kita. Ya, orang Kristen itu sangat terkenal dengan kasih. Kalau udah dibilang orang Kristen, pasti itu kasih, ya. Kasih apa? Salah satunya sabar. Kalaupun gerejanya dibakar, kalaupun dia dicaci maki, kalaupun agamanya dihina, pada umumnya orang Kristen akan tetap tenang dan diam. Sabar. Itulah kasih itu sudah menjadi budaya kehidupan kita. Jadi bukan kita takut ya, bukan kita nggak berani, tapi karena sudah jadi budaya, ya kita begitu aja, lapang dada saja gitu ya, hapus dada saja gitu dia. Maka dari sini tema tadi tentang budaya cinta, berarti artinya adalah ketika dikatakan itu budaya cinta atau kasih, berarti kita sudah biasa melakukannya. Itu budaya ya, satu kebiasaan di tengah-tengah satu kelompok atau masyarakat, kan gitu dia. Berarti mengasihi atau mencintai di tengah-tengah kehidupan anak KKR itu bukan lagi karena terpaksa atau disuruh, tapi sudah menjadi kebiasaan. Ya, nggak harus disuruh-suruh, harus saling mengasihi antar saudara, kepada orang tua, atau antar teman-teman satu sekolah minggu, KKR. Nggak lagi harus disuruh-suruh harusnya. Tapi kita sudah otomatis mengasihi, bahkan kadang-kadang kalau ada pun teman yang nggak seperti kita harapkan, ataupun ada teman yang menyakiti kita, karena cinta, karena kasih itu menjadi sebuah budaya bagi kita, sehingga akhirnya kita mau mengampuni atau memaafkan saudara kita tersebut. Dan kita belajar ya dari orang Samaria, yang mana dia melakukan budaya cinta tanpa melihat siapa orang yang ditolongnya, tanpa ada pamrih, ya, tanpa melihat dan memikirkan apa nanti untung ruginya kepada dia, karena mengasihi, menolong itu menjadi budaya hidupnya, dia lakukan otomatis kan gitu ya. Bahkan tidak secara otomatis saja, tapi dia menolong secara totalitas sampai tuntas, sampai selesai kan gitu, sampai orang yang menderita tadi mengalami kebaikan kembali. Nah, setelah itu boleh ditutup dengan mengajak adik-adik bernyanyi bahasa cinta. Nah, ini tambahan sedikit yang bisa kami sampaikan kepada kamu, para pengajar, dan seluruh para pelayan. Semoga berguna. Tuhan si masu-masu, kerina persiapan du. Bujur.